Audio Jungle. Pemirsa Sana Sanusi masih tetap bersama saya. Kali ini tidak lepas dari urusan isu Suramadu. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita bahwa Presiden melakukan penghapusan beberapa instansi pusat, lembaga, dan lain-lain, termasuk BPWS yang selama ini menangani tentang masalah bangunan di wilayah Suramadu. Pemirsa Sana Sanusi, kemarin juga kita saksikan disuguhkan dengan salah satu video viral gitu ya, rapat di Komisi 5. Ada salah satu anggota dewan dari PKB dari Madura, Bapak Safiyuddin Asmoro, justru menyentil persoalan BPWS dan juga anggaran yang sempat dialokasikan kepada BPWS. Agar pemirsa juga paham, agar juga yang lain juga bisa mengetahui, saksikan cuplikan video rapat Komisi 5 dari Bapak Safiyuddin Asmoro. Untuk yang kedua, karena ini terkait dengan musibah juga menurut saya. Di samping musibah alam, ada musibah terkait dengan Perpres 112. Pembubaran BPWS ini merupakan musibah bagi masyarakat Madura. Karena 154 miliar yang sedianya 124 miliar itu untuk kepentingan masyarakat Madura, infrastrukturnya. Ini kita juga bingung. Apakah masih bisa diimplementasikan, karena tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan bahwa mantan Kepala BPWS mengirim surat, dan beliau juga Menteri PUPR ini kepala harian kalau tidak salah di BPWS. Mudah-mudahan yang 124 miliar ini tetap tidak dialihkan keluar dari Madura. Karena itu kita sudah bersepakat. Komisi 5 beserta BPWS di forum ini, di ruangan ini, bersepakat bahwa kita menyepakati 154 miliar untuk kepentingan masyarakat Madura. Pemirsa Sana Sanusi, itu sudah didengarkan kan? Luar biasa Bapak Safiyuddin ini. Perjuangannya untuk Madura memang luar biasa. Beliau ini mengatakan itu di ruang resmi, ruang Komisi 5. Dan yang dibicarakan tidak tanggung-tanggung, presiden dan penguasa pemerintah pusat maksudnya. Sampai ada kerjanya juga itu dikawin siri. Jadi kalau kawin siri itu kalau mau cerai itu dicerai langsung aja, tidak punya legal standing untuk menggugat pengadilan, begitu mungkin maksudnya Bapak Safi. Itu saking cintanya terhadap Madura, mungkin itu yang mau disampaikan kepada publik. Bentuk perhatiannya kepada Madura, karena memang kebetulan Bapak Safiyuddin ini adalah anggota dewan dari PKB dari Dapil Madura, pemirsa. Ini menarik pemirsa. Setelah BPWS dibubarkan oleh Presiden, kita banyak yang tidak tahu BPWS itu kemana. Selama ini yang mengatur dan yang mengelola tentang masalah Suramadu dan juga wilayah Suramadu, jembatan Suramadu dan juga wilayah yang lain kan memang BPWS. Setelah sekarang ditarik dan dibubarkan, itu siapa saja nanti yang mengelola? Informasi secuil yang kita dapatkan bahwa fungsi-fungsi BPWS itu ditarik ke internal PUPR dan lain-lain gitu ya. Cuma karena makhluk BPWS-nya sekarang sudah dibubarkan, kalau itu betul ditarik ke pusat, maka teramat jauh sekali untuk melihat bagaimana perkembangan di wilayah Suramadu dan jembatan Suramadu itu setiap harinya tidak up to date. Ini pertanyaannya. Di samping juga banyak aset yang ditinggalkan pemirsa. Aset yang sempat dibangun oleh BPWS yang memang pada awalnya ya Perpres 27 itu memang untuk bagaimana menggenjot percepatan gitu, pembangunan Madura, ekonomi Madura. Banyak sekali aset-aset yang dikelola dan dibangun oleh BPWS. Salah satu contoh adalah rest area. Rest area ini ratusan juta ini, ratusan M. Entah mulai tahun berapa ini yang dibangun gitu ya. Yang pemirsa kalau belum tahu bahwa rest area itu tempatnya di sebelah barat. Kalau pulang dari Surabaya itu sebelah kiri, itu naik ke atas, itu adalah rest area yang dibangun oleh BPWS. Dan
Itu banyak bangunan-bangunan, pertukuan dan lain-lain banyak di dalam. Dan itu beratusan miliar sudah habis di situ. Nah, sekarang mau diapakan tempat itu? Siapa yang akan ngelola? Ini belum ada jawaban yang pasti dari pemerintah pusat. Sudah beratus-ratus miliar. Masa mau dibiarkan mangkrak? Kan gitu pemirsa. Ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah provinsi juga Pemda Bangkalan dan juga Pemda Madura khususnya. Rest area itu sebetulnya peruntukannya untuk apa sih dan siapa nanti yang ngelola? Informasi yang saya dapatkan dari salah satu pejabat di Kabupaten Bangkalan bahwa rest area itu awalnya sempat diminta oleh pemerintah daerah untuk dikelola. Tapi dari pihak BPWS di waktu itu tidak dikasih, kalau mau dikelola harus nyewa kepada BPWS. Itu selentingan yang sempat informasi pemirsa Usik ya, informasi yang saya dapatkan seperti itu. Nah, kalau memang pemerintah pusat betul-betul berpihak dan juga betul-betul ingin membantu masyarakat Madura, ingin membantu bagaimana percepatan pembangunan ekonomi di masyarakat Madura, ya mestinya itu juga dimanfaatkan. Kalau memang itu dalam kajiannya membangun ratusan miliar itu untuk bagaimana membangkitkan menjadi daya ungkit perekonomian Madura. Ngapain harus ribut-ribut siapa yang ngelola dan macamnya? Itu pemirsa. Ini penting juga oleh Bapak Safiuddin untuk diperhatikan. Penting juga oleh Bapak Safiuddin untuk dibicarakan dengan pihak-pihak terkait di pemerintah pusat. Karena sekarang BPWS sudah dibubarkan. Aset ini dibiarkan, ini ratusan miliar. Entah kapan ini mau digunakan. Di samping itu juga di samping rest area juga ada pembangunan sejak tahun 2017 itu SPAM, sistem penyediaan air minum dari Tangkel ke wilayah IKM sampai ke pintu tol, kurang lebih panjangnya 17 km dan itu menghabiskan kurang lebih 60 miliar pemirsa. 60 miliar. Sekarang BPWS sudah dibubarkan, asetnya masih ada di sini. Waktu itu sempat ada informasi juga diminta dikelola PDAM Kabupaten Bangkalan dan tidak dikasih. Sampai detik ini proyek itu, bangunan itu, perpipaan itu sepanjang dari Tangkel sampai ke daerah Suramadu itu mangkrak pemirsa. Mangkrak. Nah, kalau betul-betul pemerintah pusat mempunyai keberpihakan dan perhatian terhadap masyarakat Madura khususnya Kabupaten Bangkalan, kenapa ini semua dibiarkan mangkrak? Kenapa ini semua dibiarkan tidak berfungsi? Ini puluhan miliar sejak tahun 2017. Bapak Safi ini penting untuk dibicarakan Bapak Safi. Siapapun nanti yang ngelola, apakah BDM Bangkalan, Pemda Bangkalan, Pemprov atau pusat, yang penting ini harus berfungsi. Biar ini betul-betul bermanfaat terhadap masyarakat. Jangan dibiarkan mangkrak begitu. Ya pemirsa. Jadi saya kemarin mendapatkan video dari Bapak Safiuddin yang menyentil persoalan pemboran BPWS dan juga minta kepada pemerintah pusat agar alokasi anggaran yang sebelumnya ditetapkan untuk BPWS sekian 100 sekian M itu
agar tidak keluar dari kepentingan masyarakat Madura, saya apresiasi banget Bapak Syafiuddin Asmoro. Ini adalah satu bentuk perjuangan dari beliau terhadap Madura. Tapi yang penting juga untuk diperhatikan adalah aset-aset yang ditinggalkan BPWS ini mau dikemanakan ini semua. Bisa, coba pikirkan sedikit, pikirkan Mirza. Lalu apa maunya pemerintah itu membangun sekian miliar-miliar itu kalau memang tidak mau difungsikan semacam ini, dibiarkan semacam ini, diminta dikelola pemerintah daerah tidak dikasih. Sampai sekarang mangkrak yang spam ini. Itu yang bisa pikirkan sendiri ini. Makanya Pemprov atau Pemda harus proaktif. Dan juga pemerintah pusat dalam konteks ini adalah PUPR atau yang manalah, kementerian manalah yang membidangi masalah ini. Kalau dibiarkan uang negara dibangunkan ke situ berpuluh-puluh miliar dan sudah ada itu jalurnya dan tidak dimanfaatkan sampai sekarang. Gitu misalnya ini spam. Sistem penyediaan air minum 60 miliar yang dibangun misalnya. Sepanjang Tangkel ke IKM dan pintu Suramadu. Banyak belum tahu mungkin pemirsa. Ini valid data bener ini pemirsa. Itu. Yang lain juga ada. Ada bangunan terminal yang mangkrak. Ya saya ingat ini. Ada pembangunan terminal tipe A yang mangkrak di daerah Suramadu itu, entah desa mana, di desa Masaran pada desa apa, kurang tahu saya, di sebelah kiri jalan, barat jalan. Itu pun tidak bermanfaat sampai sekarang. Misalnya dibiarkan mangkrak dan itu sudah berapa miliar itu sebetulnya untuk pembebasan tanahnya, tapi sekarang dibiarkan mangkrak. Untuk itu apa yang kemarin kita saksikan yang dilakukan oleh Bapak Syafiuddin Asmoro itu harus kita dukung. Bagaimana aset-aset pusat yang dilihat yang ada di Bangka dan di Madura yang tidak bermanfaat, yang dibiarkan nganggur, bagaimana itu semua difungsikan. Dari spam, dari rest area, termasuk dari terminal yang mangkrak itu yang di daerah Masaran itu. Pemirsa, untuk yang aset pusat yang terminal mangkrak ini di daerah Masaran ini sempat Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan mempunyai inisiasi untuk mengusulkan agar tempat itu dijadikan sebagai terminal terpadu. Di situ ada timbangan dan lain-lain terminal terpadu agar tidak sia-sia dibiarkan mangkrak begitu. Nah ini makanya DPR yang dari Madura harus betul-betul bagian memikirkan ini agar aset-aset pusat yang ditinggalkan yang dibiarkan mangkrak itu bisa berfungsi dan bermanfaat terhadap masyarakat Madura secara itu mirsa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sandasan musik kali ini dari saya. Tunggu episode sandasan musik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.